Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Fikri serta teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan mengenai defining and refining the problem atau menentukan serta menyempurnakan masalah. Di sini izinkan saya membacakan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM 23013010044. Lalu ada saya Nirmala Nur Oktavia Jalas Nasri dengan NPM 2301301001166. Lalu ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM 2301301001181. Lalu ada Rena Queen Rosika dengan NPM 2301301001187. Lalu yang terakhir ada Seni Mutiara dengan NPM 23013010258. Baik, pertama-tama di sini sebelum memulai ke materi, di sini saya akan memperkenalkan dulu mengenai materi yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi di sini manajer memang harus waspada dan responsif terhadap apa yang terjadi, baik dalam organisasi maupun di lingkungannya agar dapat mengambil keputusan yang efektif dan mengembangkan tindakan yang efektif. Jadi sebagian besar dari riset berawal dari keinginan untuk memahami isu, kekhawatiran, dan konflik di dalam perusahaan atau lingkungannya. Dengan kata lain, riset ini biasanya dimulai dengan adanya sebuah masalah. Jadi selanjutnya di sini ada the broad problem area atau area masalah yang luas. Jadi masalah ini tidak selalu berarti adanya sesuatu yang salah secara serius dalam situasi saat ini yang perlu segera diperbaiki. Namun, masalah juga bisa menunjukkan minat terhadap suatu isu di mana menemukan jawaban yang tepat dapat membantu memperbaiki suatu situasi yang ada. Jadi, mendefinisikan masalah sebagai situasi apapun di mana terdapat kesenjangan antara keadaan aktual dan keadaan ideal yang diinginkan. Nah, jadi setelah kita mengidentifikasi suatu masalah manajemen, masalah perlu dipersempit menjadi topik penelitian yang layak. Seringkali banyak upaya yang diperlukan untuk menerjemahkan masalah yang luas menjadi topik penelitian yang layak. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai masalah versus gejala masalah. Jadi seringkali manajer ini cenderung menggambarkan masalah dalam bentuk gejala. Alih-alih menerimanya begitu saja, peneliti perlu mengidentifikasi masalah dengan cara yang lebih akurat. Salah satu caranya yaitu memastikan bahwa masalahnya daripada gejalanya. Sedang ditangani adalah teknik yang disebut dengan five ways atau 5 time ways. Five ways adalah pendekatan yang cukup mudah untuk membantu kita untuk sampai ke akar penyebab atau penyebab yang paling mendasar dari suatu masalah melalui riset pendahuluan yang dikembangkan oleh industrialis Jepang Sakichi Toyoda yang idenya adalah terus bertanya mengapa hingga penyebab paling mendasar ditemukan. Nah, jadi di sini kita harus mengubah masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian dengan yang pertama bisa membuatnya lebih spesifik dengan tepat dan yang kedua bisa menetapkan batasan yang jelas dan yang terakhir kita perlu memberikan perspektif untuk menyelidiki subjek tersebut. Nah, selanjutnya di sini memberikan kejelasan dan fokus pada masalah. Nah, untuk mengidentifikasi istilah kunci dalam rumusan masalah, carilah subjek, kata kerja, dan objek. Nah, dalam rumusan masalah Anda, definisi dari istilah-istilah kunci harus tepat agar dapat mengidentifikasi subjek penelitian dan mengakses literatur akademis yang relevan. Jadi tinjauan pustaka akan membantu kita untuk menyempurnakan tujuan penelitian dan pertanyaan dari penelitian kita sehingga dapat mengembangkan topik penelitian yang layak. Jadi pemilihan perspektif akademis tentu terhadap masalah akan memungkinkan kita untuk memanfaatkan sumber literatur yang kaya untuk membantu kita merumuskan pernyataan. Nah, ini masih lanjutan dari slide sebelumnya. Di sini pengumpulan informasi atau penelitian pendahuluan akan membantu kita melakukan transformasi yang diperlukan. Nah, di sini ada 3 tahap awal dari proses penelitian yang mengilustrasikan bagaimana cara kita beralih dari masalah manajemen yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian. Nah, perlu dicatat, proses ini tidak linear dari awal proyek, kita harus bolak-balik antara penelitian dan pendahuluan. Nah, di sini ada tahap pertama, ada identifikasi manajemen masalah yang luas. Kemudian yang kedua ada riset pendahuluan dan yang ketiga ada mendefinisikan masalah dari penelitian tersebut. Nah, ini merupakan 3 langkah awal
yang penting dari proses penelitian. Selanjutnya di sini ada mendefinisikan masalah. Jadi pada tahap awal proses penelitian kita harus meluangkan waktu untuk bergantian antara penelitian pendahuluan, misalnya tinjauan pustaka pertama, dan mendefinisikan ulang rumusan masalah sebelum kita mengembangkan rumusan masalah tentatif pertama. Jadi kita tidak bisa memutuskan informasi yang berguna. Namun, kesadaran dan pemahaman tentang penelitian dari sudut pandang terkini dalam bidang studi dapat mengubah perspektif kita tentang permasalahan tersebut dan dapat mendorong kita untuk menyempurnakan rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini bisa lebih rinci dan dapat memicu kebutuhan untuk mengumpulkan informasi yang lebih lanjut yang dapat menginspirasi kita untuk membingkai ulang rumusan masalah tersebut. Baik, di sini saya akan membahas tentang preliminary research. Nah, uh, preliminary research atau penelitian pendahuluan itu sangat penting karena dapat mengidentifikasikan dan membedakan antara masalah utama dengan gejala masalah. Nah, seringkali yang tampak di permukaan adalah gejala, bukan akar masalahnya. Dengan menggunakan teknik 5 ways atau 5 kali tanya dapat dipakai untuk menemukan penyebab yang paling mendasar atau paling bawah dari sebuah masalah di dalam organisasi. Lalu yang kedua itu memastikan masalah yang ingin diteliti itu sudah spesifik dan terfokus. Awalnya masalah organisasi biasanya masih sangat luas, misalnya tingginya turnover karyawan. Dengan melalui penelitian pendahuluan, masalah ini dipersempit dan dibuat lebih terukur serta layak untuk diteliti. Nah, dengan mendefinisikan istilah-istilah kunci dan menentukan perspektif penelitian seperti manajerial, psikologis, serta sosial, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ini dapat membantu merumuskan tujuan dan pernyataan penelitian. Nah, di sini itu pengetahuan yang didapat dari penelitian pendahuluan akan digunakan untuk merumuskan tujuan, yaitu seperti mengapa riset perlu dilakukan, dan pernyataan penelitian seperti apa yang ingin dicari tahu, lalu sehingga proses penelitian jadi lebih terarah dan sistematis. Lalu selanjutnya di sini ada organizational background information. Konteks latar belakang organisasi itu diperlukan meliputi mengidentifikasi faktor kontekstual seperti informasi organisasi serta lingkungannya, meliput sejarah, tujuan, lokasi, sumber daya, manusia, hubungan antar lembaga, posisi keuangan, struktur, dan filosofi manajemen. Nah, ini tuh maksudnya seperti strategi pengumpulan data awal. Nah, data latar belakang organisasi dapat diambil dari data sekunder, yaitu seperti arsip, laporan, publikasi, situs web, maupun data primer seperti wawancara, observasi, kuesioner dengan manajer atau pegawai. Nah, pengumpulan keduanya dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi. Lalu di sini dari organization background information itu ada manfaat pengumpulan informasi latar belakang, yaitu membantu peneliti memahami konteks dan dinamika yang berpengaruh terhadap masalah yang ingin dipecahkan, sehingga rumusan masalah dan desain penelitian menjadi lebih tepat sasaran dan realistis ditetapkan di dunia nyata. Lalu yang terakhir ada validitas informasi. Nah, ini tuh penting untuk selalu menilai setiap informasi yang dikumpulkan, mulai dari keakuratan, lalu relevansi, ketepatan waktu, hingga biaya yang dikeluarkan untuk perolehan data tersebut. Nah, selanjutnya mengenai menentukan
pernyataan masalah. Setelah mengumpulkan informasi awal, peneliti dapat memperkecil cakupan masalah dari dasar yang luas dan mendefinisikan isu-isu yang menjadi perhatian dengan lebih jelas. Seperti yang telah rekan kami jelaskan sebelumnya, sangat penting agar pernyataan masalah bersifat jelas, spesifik, dan terfokus, serta masalah tersebut ditangani dari perspektif akademik yang spesifik. Tidak ada penelitian yang baik pun dapat menemukan solusi untuk situasi tersebut jika isu kritis atau masalah yang akan diteliti tidak diidentifikasi dengan jelas. Nah, pernyataan masalah yang baik dapat mencakup pernyataan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Pada bab 2, telah dijelaskan oleh Pak Vicky bahwa penelitian yang baik memiliki fokus yang jelas jika tujuan penelitian fundamental atau dasar dalam bisnis terkait dengan perluasan pengetahuan tentang proses bisnis dan manajemen secara umum. Tujuan akhir penelitian terapan seringkali adalah untuk mengubah sesuatu untuk memecahkan masalah spesifik yang dihadapi dalam lingkungan kerja. Nah, pernyataan masalah yang baik ini yang dimaksud adalah harus berisi tujuan dan pertanyaan penelitian secara jelas, memiliki fokus yang terarah, serta bisa diarahkan pada pengembangan pengetahuan atau fundamental research atau pemecahan masalah nyata jika penelitian terapkan. Nah, setelah tujuan penelitian ini telah diidentifikasi, seseorang dapat merumuskan pertanyaan penelitian atau research question dari penelitian tersebut. Penambahan satu atau lebih pertanyaan penelitian dalam pernyataan masalah semakin memperjelas masalah yang akan diselesaikan. Pertanyaan penelitian menentukan apa yang ingin kita pelajari tentang topik tersebut. Mereka mengarahkan serta mengorganisir proses pengumpulan dan menganalisis informasi untuk membantu kita mencapai tujuan penelitian. Nah, dalam pernyataan ini menekankan bahwa setelah tujuan penelitian ditentukan, kita perlu merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini akan membuat pernyataan masalah tersebut lebih jelas, serta memberikan arah penelitian hingga membantu peneliti tetap fokus dalam mengumpulkan serta menganalisis informasi agar tujuan akhirnya tercapai. Setelah itu, pernyataan masalah di atas mencakup baik tujuan penelitian maupun pertanyaan penelitian dalam studi ini. Tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian itu saling terkait erat, karena tidak mungkin untuk merinci pertanyaan penelitian secara memadai jika tujuan penelitian tersebut masih tidak jelas, tidak spesifik, ataupun ambigu. Selain itu, pertanyaan penelitian telah dijelaskan sedemikian rupa sehingga dapat dikaitkan dengan literatur yang ada di bidang menunggu, evaluasi layanan, dan teori suasana hati. Oleh karena itu, area masalah yang telah diubah menjadi topik penelitian dapat diteliti. Nah, maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa pernyataan masalah yang baik harus berisi tujuan penelitian yang jelas dan pertanyaan penelitian yang terarah. Selalu keduanya saling berkaitan hingga memiliki dasar teori yang kuat dari literatur dan mampu mengubah masalah yang awalnya luas menjadi topik penelitian yang spesifik serta bisa diteliti secara ilmiah. Selanjutnya, sebuah pernyataan masalah relevan jika bermakna dari perspektif manajerial, perspektif akademis, atau keduanya. Dari perspektif manajerial, perspektif penelitian adalah relevan jika hal tersebut berkaitan dengan 1. Suatu permasalahan yang saat ini ada dalam suatu organisasi, atau 2. Suatu area yang menurut manajer perlu ditingkatkan dalam organisasi. Dari sudut pandang akademik perspektif, penelitian adalah Zevari bahasa Indonesianya jika 1. Tidak ada yang diketahui tentang suatu topik. 2. Banyak yang diketahui tentang topik tersebut, tetapi pengetahuannya tersebar dan tidak terintegrasi. 3. Banyak penelitian tentang topik tersebut tersedia, tetapi hasilnya sebagian kontradiktif. Atau 4. Hubungan yang ditetapkan tidak berlaku dalam situasi tertentu. Pernyataan masalah yang baik adalah relevan tetapi juga bisa dilakukan. Pernyataan masalah layak jika kalian mampu menjawab pertanyaan penelitian dalam batasan proyek penelitian. Batasan ini
mungkin terkait dengan waktu dan biaya, tetapi juga ketersediaan responden, keahlian peneliti, atau pernyataan masalah mungkin terlalu sulit untuk dijawab, dan sebagainya. Masalah yang sering terjadi dalam hal kelayakan adalah pernyataan masalah terlalu luas cakupannya. Terdapat 3 jenis pertanyaan dasar, yaitu yang pertama ada pertanyaan penelitian eksploratif. Pertanyaan penelitian eksploratif biasanya dikembangkan ketika tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tertentu, hasil penelitian yang ada tidak jelas atau memiliki keterbatasan yang serius, topiknya sangat kompleks, atau tidak ada cukup teori yang tersedia untuk memandu pengembangan suatu penelitian. Penelitian eksplorasi seringkali mengandalkan pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data seperti diskusi informal dengan konsumen, karyawan, manajer, wawancara kelompok, dan atau studi kasus sebagai aturan penelitian eksploratif bersifat fleksibel. Yang kedua yaitu ada pertanyaan penelitian deskriptif. Tujuan dari sebuah studi deskriptif adalah untuk mendapatkan data yang menggambarkan topik yang diminati. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif seperti peringkat kepuasan, angka produksi, angka penjualan. Studi deskriptif dapat membantu peneliti untuk memahami karakteristik suatu kelompok dalam situasi tertentu, berpikir sistematis tentang aspek-aspek dalam situasi tertentu, menawarkan ide untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut, membantu membuat keputusan tertentu yang terkait dengan penggunaan saluran komunikasi tertentu tergantung pada profil pelanggan, jam buka, pengurangan biaya, pekerjaan, staf, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada penelitian kausal. Penelitian ini melibatkan lebih dari satu faktor terhadap pernyataan variabel X dan Y. Untuk membangun hubungan kausal, keempat kondisi berikut harus dipenuhi. Yang pertama ada variabel bebas dan variabel terikat harus bervariasi. Yang kedua ada variabel independen harus mendahului variabel dependen. Yang ketiga tidak ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab perubahan variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu diperlukan penjelasan yang logis dalam suatu teori dan harus menjelaskan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Isu etika dalam tahap awal penyelidikan. Sebelum penelitian dilakukan, harus ada kesepakatan antara pihak yang memberikan izin penelitian dan peneliti mengenai masalah yang akan diteliti, metodologi, durasi, serta biayanya. Biasanya hal ini dilakukan melalui proposal penelitian yang diajukan peneliti dan disetujui oleh sponsor. Proposal penelitian umumnya berisi 1. Judul sementara, 2. Latar belakang penelitian, 3. Pernyataan masalah, A. Tujuan penelitian, B. Pernyataan penelitian, C. Ruang lingkup penelitian, D. Relevansi penelitian. 4. Desain penelitian, A. Jenis penelitian, eksploitatif dan deskriptif, B. Metode pengumpulan data, C. Desain sampling, D. Analisis. 5. Keterangan waktu penelitian termasuk kapan laporan tertulis akan diserahkan. 6. Anggaran biaya yang merinci keputusan secara spesifik. 7. Daftar pustaka terpilih. Setiap proposal dengan poin di atas diajukan ke manajer yang mungkin meminta klarifikasi agar proposal dapat dimodifikasi, diterima, atau ditolak. Implikasi bagi manajer. Manajer kadang keliru menanggapi gejala sebagai masalah utama, sehingga solusi gagal. Untuk mencegah hal ini, manajer harus memahami penyebab masalah serta konsekuensinya, lalu memberi masukan agar penelitian bisa mempersempit masalah ke topik yang lebih layak diteliti. Proposal yang jelas membantu manajer menilai relevansi penelitian dan memastikan penelitian fokus serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Isu etika dalam tahap awal penyelidikan. Peneliti harus mengumpulkan informasi untuk mendefinisikan masalah dan menilai kemampuan mereka sendiri, menolak jika merasa tidak memenuhi syarat. Jika melanjutkan, peneliti harus memberitahu karyawan secara terbuka, menjaga kerahasiaan, serta melindungi
kepentingan organisasi. Semua hasil positif maupun negatif harus dilaporkan dengan jujur tanpa distorsi. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.